wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengelaborasikan pemahaman saya berkaitan dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan nasional. Pertama, saya sangat tertarik dengan kalimat dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwasanya guru menghamba kepada murid. Nah, pernyataan di sini dari Ki Hajar Dewantara saya mengambil kesimpulan bahwasanya guru harus menyediakan pembelajaran yang bisa untuk meningkatkan atau menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga pembelajaran di kelas adalah pembelajaran yang bermakna, di mana peserta didik dapat mengaktualisasikan pemahaman yang mereka peroleh dan berguna bagi kehidupan mereka. Kemudian hal senada juga pernah disampaikan oleh Prof. Yohanes Surya, di mana Prof. Yohanes Surya mengatakan bahwasanya tidak ada anak yang bodoh, akan tetapi adalah yang ada anak tidak menemukan guru yang tepat dan metode pembelajaran yang tepat. Artinya peserta didik kita tidaklah merupakan manusia yang tidak memiliki pengetahuan, tetapi adalah peserta didik yang belum menemukan guru yang tepat dan juga metode pembelajaran yang tepat, sehingga pembelajaran yang mereka peroleh itu tidak menjadi pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik itu sendiri. Kemudian dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai kodrat zaman dan kodrat alam, saya sangat sependapat berkaitan dengan itu, di mana peserta didik memiliki masa dan zamannya sendiri. Artinya jikalau dulu peserta didik mengikuti arahan dari bapak dan ibu gurunya, mengikuti semua yang diberikan oleh bapak dan ibu gurunya, pada zaman saat ini peserta didik dapat mencari informasi itu dari berbagai sumber, dari berbagai buku, dari berbagai media yang bisa mereka temukan. Artinya peserta didik sudah mulai bisa belajar mandiri, sehingga mereka tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan dari bapak dan ibu gurunya. Hal ini sebenarnya sudah beberapa kali saya cobakan di kelas saya sendiri, karena saya mengampu mata pelajaran IPA, di mana saya berusaha untuk menyediakan pembelajaran yang berkaitan dengan kontekstual atau lingkungan dari peserta didik itu sendiri. Hal ini berkaitan juga dengan kodrat alam dari peserta didik, di mana peserta didik apakah sudah mengetahui lingkungan sekitarnya, bagaimana potensi dari dirinya, dan bagaimana potensi dari lingkungan sekolah dan lingkungan dia di rumah. Saya teringat bahwasanya ada sebuah peribahasa yang mengatakan setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Nah, pemikiran ini atau peribahasa ini juga bersesuaian dengan Ki Hajar Dewantara, di mana setiap murid itu memiliki masanya yang berbeda, memiliki zamannya yang berbeda, memiliki kodratnya yang berbeda, sehingga kita sebagai guru tentu harus menyesuaikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan potensi dan minat dan bakat dari peserta didik itu sendiri, sehingga diharapkan tujuan akhirnya adalah peserta didik mampu berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Nah, dari penjelasan-penjelasan tersebut, saya sebagai guru yang berada di Kota Batam itu berusaha untuk menerapkan atau mengaplikasikan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara ini bisa saya bawakan di kelas saya sendiri. Karena Batam ini adalah wilayah dari suku Melayu, nah maka saya mengelaborasikan pemahaman mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya mengelaborasikan pemikiran saya melalui filosofis Ki Hajar Dewantara dengan bagaimana menumbuh kembangkan potensi peserta didik berkaitan dengan konteks budaya yang ada di Kota Batam. Salah satunya adalah dengan budaya pantun. Nah, kedepannya saya ingin di pembelajaran saya, terutama di pembelajaran IPA, saya akan memulai terlebih dahulu bagaimana memulai pembelajaran dengan menggunakan pantun. Kemudian saya akan mengajak peserta didik untuk menemukan potensi dirinya dan mengenali potensi budaya di wilayah mereka tinggal. Artinya apakah
nanti mereka bisa membuat pantun ketika melakukan presentasi, atau mereka sebelum berbicara mereka mulai dengan berpantun terlebih dahulu. Nah, jadi mungkin sedikit itu strategi yang akan coba saya terapkan, sehingga saya berharap peserta didik saya lebih mampu dan lebih memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan dan bisa meningkatkan potensi minat dan bakatnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.